Shalom, perkenalkan nama saya Moreno Gabriel Joya Pandiangan dengan NIM 243111577. Saya Oktaviani Rasmadani dengan NIM 243111588. Dengan kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai employment atau pengangguran. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas kuliah kami, yaitu ekonomi makro. Semoga video ini mudah dipahami dan semoga video ini bisa dipahami. Semoga video ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Pengertian pengangguran: kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, namun sedang aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran itu adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja. Jadi di dalam ekonomi pasar, pengangguran itu nggak pernah nol. Tingkat pengangguran almiah adalah tingkat pengangguran yang tetap ada dalam jangka panjang, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang normal atau stabil. Hal ini terjadi karena pasar tenaga kerja yang nggak sempurna, kayak misalnya orang tuh butuh waktu mencari pekerjaan yang cocok. Itu disebut pengangguran friksional. Yang kedua ada ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan kerja. Itu disebut pengangguran struktural. Jadi pengangguran ini itu bukan karena krisis atau resesi, melainkan memang alami, terjadi dalam proses ekonomi. Jadi ada model-model dasar pengangguran. Jadi kalau notation dasar itu L buat angkatan kerja, E jumlah pekerja yang bekerja, U jumlah pengangguran, L sama dengan E tambah U atau jumlah pekerja yang bertambah ditambah jumlah pengangguran. Jadi tingkat pengangguran juga bisa dihitung dari jumlah pengangguran dibagi L. L itu sama dengan E tambah U. Selanjutnya ada S. S itu tingkat pemisahan kerja. Jadi fraction pekerja yang kehilangan pekerjaan per bulan. Lalu selanjutnya ada F, tingkat penemuan kerja, atau fraction pengangguran yang mendapat pekerjaan per bulan. Dalam kondisi keseimbangan atau steady state, jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau FU harus sama dengan jumlah yang kehilangan pekerjaan, SE. Jadi bisa dibilang FU sama dengan SE. Dari persamaan ini, tingkat pengangguran keseimbangan adalah U dibagi L atau sama dengan S dibagi S tambah F. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemisahan kerja S, semakin tinggi tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat penemuan kerja F, semakin rendah pengangguran. Jadi kalau contohnya, jika S sama dengan 0,01 atau sama dengan 1% pekerja kehilangan pekerjaan per bulan, dan F 0,20, 20% pengangguran mendapat pekerja per bulan, maka kalau U dibanding L sama dengan 0,01 dibagi 0,01 tambah 0,20. Itu dihitung sama dengan 4,76, 76%. Dibulatkan menjadi 5%. Selanjutnya ada pencarian kerja dan pengangguran friksional. Pencarian kerja dan pengangguran friksional. Salah satu penyebab pengangguran adalah karena butuh waktu buat nemuin pekerjaan yang cocok. Jadi setiap orang tuh punya kemampuan, minat, dan keinginan yang berbeda-beda. Begitupun juga dengan pekerjaan yang ada. Jadi proses nyari yang pas ini nggak bisa langsung, butuh waktu dan usaha. Pengangguran yang terjadi karena proses pencarian ini disebut pengangguran friksional. Jadi ada penyebab juga pengangguran friksional. Pengangguran jenis ini sebenarnya wajar dan nggak bisa dihindari, apalagi dalam ekonomi yang terus berubah. Jadi contohnya tuh kalau permintaan suatu barang berubah, otomatis juga kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah. Misalnya sejak ada komputer mesin ketik itu jadi turun. Nah, perubahan seperti ini tuh disebut pergeseran sektoral. Karena pekerja butuh waktu untuk pindah ke bidang lain atau belajar skill baru. Akhirnya pengangguran friksional ini tetap akan selalu ada. Kebijakan publik dan pengangguran friksional. Pemerintah punya beberapa cara untuk mengurangi pengangguran friksional. Kayak contohnya menyediakan informasi lowongan kerja lewat pemanggilan ketenagakerjaan, mengadakan pelatihan ulang supaya pekerja bisa pindah ke sektor yang lagi berkembang. Tapi di sisi lain, ada juga kebijakan yang malah bisa memperpanjang pengangguran. Contohnya, asuransi pengangguran, karena orang yang menganggur masih dapat bantuan. Mereka jadi nggak terlalu buru-buru cari kerja. Yang mempunyai akibat, waktu menganggur itu jadi lebih lama dan tingkat penganggurannya itu alamiah dan bisa meningkat. Yang berikutnya yaitu kekakuan upah real dan pengangguran struktural. Selain karena proses mencari kerja, pengangguran juga bisa terjadi karena upah yang kaku atau tidak fleksibel. Maksudnya, upah tidak bisa turun menyesuaikan kondisi pasar tenaga kerja. Kalau upah real terlalu tinggi atau di atas keseimbangan, pertama itu banyak orang
banyak orang yang mau kerja atau penawaran tinggi. Yang kedua, tapi perusahaan cuma butuh sedikit tenaga kerja atau permintaan rendah. Akibatnya, gak semua orang kebagian kerja. Terjadilah kejahatan pekerjaan atau job rationing. Pengangguran yang muncul dari kondisi ini disebut pengangguran struktural. Bedanya dengan fiksional, fiksional yaitu masih aktif mencari kerja. Kalau struktural cenderung menunggu pekerjaan tersedia karena peluangnya terbatas. Terus ada 3 penyebab kekakuan upah. Yang pertama, ada undang-undang upah minimum. Pemerintah menyebabkan kekakuan upah ketika mencegah upah turun ke tingkat keseimbangan. Upah minimum paling berdampak pada pengangguran remaja, karena remaja adalah anggota angkatan kerja yang paling tidak terampil dan tidak berpengalaman. Upah keseimbangan cenderung rendah. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum 10% mengurangi lapangan kerja remaja sebesar 1-3%. Yang kedua, yaitu ada serikat pekerja perunding kolektif. Upah pekerja yang berserikat ditentukan bukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan, melainkan melalui perundingan antara pimpinan serikat dan manajemen perusahaan. Pengangguran yang disebabkan serikat pekerja merupakan contoh konflik antara pekerja yang sudah punya pekerjaan atau orang dalam ingin gaji tetap tinggi supaya mereka untung dan posisi mereka aman. Tapi akibatnya perusahaan jadi lebih sedikit menerima pekerjaan baru karena biaya gaji mahal. Orang yang belum punya pekerja atau orang luar akhirnya susah dapat pekerjaan. Padahal kalau upahnya lebih rendah, mereka mungkin bisa diterima kerja. Yang ketiga yaitu upah efisiensi. Teori upah efisiensi menyatakan bahwa upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Ada 4 versi teori ini. Yang pertama itu ada nutrisi. Upah lebih tinggi memungkinkan pola makan lebih baik atau relevan untuk negara berkembang. Yang kedua, pergantian pekerja. Upah tinggi mengurangi perputaran pekerja, menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Yang ketiga, seleksi buruk. Upah tinggi menarik pelamar yang lebih berkualitas. Yang keempat, moral hazard. Upah tinggi memberi insentif pekerja untuk bekerja keras agar tidak dipecat. Yang berikutnya yaitu ada durasi pengangguran di Indonesia. Data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat pengangguran di Indonesia mencapai puncak tertinggi 11,24% pada tahun 2005. Berbeda dari buku yang mengukur durasi dalam minggu. BPS Indonesia mengukur lama mencari kerja dalam bulan melalui Skernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Kriteria durasi pengangguran Indonesia yaitu pengangguran di Indonesia didominasi oleh pencari kerja baru atau fresh graduate atau baru lulus. Yang kedua, sektor informal yang sangat besar, 5-65% lapangan kerja menjadi pelarian sementara bagi pengangguran. Yang ketiga, pengangguran yang sudah menyerah mencari kerja atau putus asa tidak dihitung sebagai pengangguran dalam statistik resmi BPS. Padahal kelompok ini bisa cukup besar di Indonesia. Yang keempat, masalah setengah pengangguran atau underemployment, bekerja di bawah 35 jam per minggu, juga sangat serius di Indonesia dan merupakan pengangguran tersembunyi yang tidak tercermin di angka resmi. Tren pengangguran Indonesia, tingkat pengangguran terbuka atau TPT 2005 sampai 2025. Data TPT yang kita ambil yaitu di bulan Agustus. Sumbernya itu dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi di fase pertama yaitu penurunan tajam dari 2005 sampai 2012, penurunan cepat terjadi antara 2006 sampai 2012 saat Indonesia menikmati boom komoditas tahun 2000-an. Ekonomi tumbuh pesat dan menghasilkan banyak lapangan kerja baru. Pada fase kedua atau stagnan dan fluktuasi, yaitu 2012 sampai 2019. Tren penurunan
Tren penurunan terganggu oleh perlambatan ekonomi 2011 sampai 2015 ketika bom komoditas tiba-tiba berakhir di tengah perlambatan ekonomi global, menunjukkan ketergantungan Indonesia yang terlalu besar pada harga komoditas. Fase ketiga, lonjakan Covid dan pemulihan pada tahun 2020 sampai sekarang. Krisis Covid-19 mendorong TPT dari 5,23% pada tahun 2019, melonjak ke puncak 7,1% pada Agustus 2020. Setelah itu, TPT terus menurun ke angka 5,86% pada tahun 2022, 5,32% pada tahun 2023, hingga mencapai 4,91% pada tahun 2024, angka terendah sejak sebelum pandemi. Yang berikutnya yaitu ada transisi masuk dan keluar angkatan kerja. Gambaran umum Agustus 2024, sumbernya yaitu dari Badan Pusat Statistik. Total penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas di Indonesia mencapai 215,37 juta orang. Dari jumlah itu, 152,11 juta termasuk angkatan kerja, sementara sisanya 63,26 juta orang termasuk bukan angkatan kerja. Artinya hampir 30% penduduk usia kerja berada di luar angkatan kerja atau tidak bekerja, tidak mencari kerja. Masalah unik di Indonesia yaitu underemployment dan sektor informal. Contohnya itu berbeda dari buku. Kalau di buku tuh diambil dari Amerika Serikat yang berfokus pada discouraged workers. Indonesia punya dua masalah tambahan yang lebih besar. Persentase setengah pengangguran yaitu underemployment pada Agustus 2024 naik sebesar 1,32% poin dibanding Agustus 2023. Bagian besar penduduk di Indonesia bekerja 35 jam atau lebih per minggu. Namun ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional mencatat bahwa 22% pekerja di Indonesia bekerja lebih dari 49 jam per minggu. Ini menunjukkan dua kutub ekstrim. Sebagian bekerja terlalu sedikit underemployment, sebagian lagi bekerja terlalu banyak. Kesimpulan, pengangguran mewakili sumber daya yang terbuang. Sayangnya, pengangguran friksional maupun struktural tidak dapat dengan mudah dihilangkan. Pemerintah tidak bisa membuat pencarian kerja menjadi instan dan tidak mudah membawa upah lebih dekat di tingkat keseimbangan. Nol pengangguran bukanlah tujuan yang masuk akal untuk ekonomi pasar bebas. Namun kebijakan publik tidak sepenuhnya tidak berdaya. Program pelatihan kerja Program pelatihan kerja, sistem asuransi pengangguran, upah minimum, dan undang-undang perundingan kolektif sering menjadi topik perdebatan politik. Dan kebijakan yang kita pilih kemungkinan besar akan berdampak penting pada tingkat pengangguran alamiah perekonomian. Demikian presentasi dari kelompok ini. Terima kasih.